Fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Setelah lafaz adaan dilanjutkan sedikit makmuman. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalaupun kita sebagai imam, lafaz makmuman itu digantikan dengan lafaz imaman. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maka apabila seseorang mereka itu sembahyang dalam berjamaah, artinya ada imam, ada makmum, tetapi si makmum ini pada suatu hari dia salat dengan niat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu niat sembahyang sendirian. Sedangkan dia itu salat berjamaah, yang namanya pahala jamaah itu tidak dia pendapatkan. Kenapa tidak dia pendapatkan? Karena dalam niat salat itu tidak dikaitkan dirinya sebagai makmuman. Maka kalau kita salat berjamaah, lafaz makmuman itu jangan lupa. Usalli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan pahala 27. Itu kalau sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Hukum mengikut imam itu bukan wajib, sunat. Apabila ada kita kaitkan makmuman, maka kita mendapatkan pahala 27. Apabila tidak kita kaitkan dengan makmuman, sembahyang kita tetap sah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala 27. Sebaliknya, kalau seorang laki-laki dia itu pada hari Jumat mengerjakan sembahyang Jumat, maka lafaz imaman, lafaz makmuman itu wajib dikaitkan. Contoh begini, usalli fardhu jum'ati raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka kita sebagai makmum mengkaitkan diri kita sebagai makmum pada sembahyang Jumat, hukumnya wajib. Tetapi pada sembahyang fardu mengkaitkan diri kita sebagai makmum itu bukan wajib, tapi sunat. Kita kaitkan dengan makmuman pada sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama dengan dapat 27. Kalaupun tidak, berarti sembahyang kita tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala 27. Tetapi kalau sembahyang Jumat, seorang makmum dalam niat sembahyang Jumat itu hukumnya wajib mengkaitkan dirinya itu sebagai makmum. Timbul pertanyaan, kenapa seorang makmum mengkaitkan dirinya sebagai makmum pada sembahyang Jumat hukumnya wajib dan pada sembahyang fardu tidak wajib? Jawabannya, karena sembahyang Jumat itu tidak sah kita kerjakan apabila bukan dengan berjamaah. Sedangkan sembahyang fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur itu sah kita kerjakan sembahyang sendiri, sah pula kita kerjakan sembahyang berjamaah. Tetapi kalau Jumat tidak sah kita kerjakan sembahyang sendirian, wajib berjamaah. Makanya seseorang makmum mengkaitkan dirinya sebagai makmum pada sembahyang Jumat hukumnya wajib. Seandainya lupa, apanya lupa? Jika seorang makmum dikala meniat sembahyang Jumat, usalli fardhu jum'ati raka'ataini adaan lillahi ta'ala, tidak dikaitkan sebagai makmum, maka Jumatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Hukum mengkaitkan dirinya sebagai makmum wajib. Kenapa wajib? Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Tetapi kalau kita sembahyang fardu, mengkaitkan diri kita sebagai makmum, mengkaitkan diri kita sebagai imam, itu bukan wajib, tapi sunat. Kaitkan diri kita sebagai makmum, dapat pahala 27. Kaitkan diri kita sebagai imam, dapat pahala 27. Kalaupun tidak, hukumnya sembahyang sah, tetapi pahala cuma satu, sekalipun kita solat dalam lingkup berjamaah. Maka saya ulangi, kalau kita niat sembahyang sendirian, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kalau kita sembahyang sendirian.
Tetapi kalau kita sembahyang berjamaah, kita sebagai makmum, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Dua. Kalau kita sebagai imam, niatnya usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu cara niatnya. Kira-kira paham? Paham, Pak? Sembahyang hari raya itu untuk mengkaitkan diri kita sebagai makmum dapat berapa 7? Tidak kita kaitkan diri kita sebagai makmum, cuma niat sembahyang sendiri tetap sah, karena sembahyang sunat hari raya itu tidak wajib berjamaah, tetapi sunat dikerjakan berjamaah. Tetapi pada Jumat itu tidak sah dikerjakan sendiri-sendirian, tetapi wajib dikerjakan dengan berjamaah. Beda. Sembahyang Id, apakah Idul Adha, Idul Fitri, itu cara mengerjakannya sunat berjamaah, bukan wajib, sunat berjamaah. Sama dengan kalau sembahyang Id itu dikerjakan sunat berjamaah, sama dengan boleh kita kerjakan sendiri di rumah. Tetapi kalau Jumat, jangan coba-coba kerjakan sendiri, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syarat sah Jumat yang pertama, ada ahli Jumat 40 orang. Apabila tidak cukup ahli Jumat 40 orang, maka tidak sah untuk dirikan Jumat. Makanya tata cara mengerjakan Jumat yang pertama, ada ahli 40 orang, dan sebagai makmum wajib mengkaitkan dirinya sebagai makmum. Imam wajib mengkaitkan diri sebagai imam. Kenapa demikian? Karena sembahyang Jumat wajib berjamaah. Jadi Ustaz, kalau misalnya lupa kita niat waktu Jumat buat mengikuti imam itu kan nggak sah. Berarti kita harus ambil sholat zuhur nih. Kalau seandainya lupa kita niat, kalau lupa kita niat misal pada rakaat pertama, itu boleh kita ulang. Contoh begini, rakaat pertama tapi kita belum ruku, sedang imam membaca surat, kita teringat, oh tadi saya enggak niat ikut imam, boleh kita rusakkan. Apakah rusak dengan menggerhem kah? Apakah dengan bergerak 3 kali, kan sudah batal solat? Maka takbir yang lain pakaikan dengan makmuman ataupun imam, enggak mungkin rusakkan. Tetapi seandainya kita teringat pada rakaat yang kedua, bagaimana? Berarti sembahyang Jumat kita tetap tidak sah. Berarti kalau tidak sah Jumat, otomatis digantikan dengan zuhur. Dah. Jumat. Pernah saya dengar Ustaz, kalau kita sholat sendiri di rumah, jadi niat kita itu pakai imamah, karena bilang ada yang ikut kita. Gimana Ustaz pendapat? Gini, itu Bu ada khilaf pendapat. Karena boleh kita meniatkan sebagai imam apabila kita meniat ada malaikat yang mengikut kita solat. Tentu malaikat ataupun jin Islam boleh. Tetapi kita nggak bisa melihat demikian. Cuma kita melihat belakang ada orang nggak? Oh tidak ada. Berarti nggak perlu kita niat sebagai imam. Kapan kita niat sebagai imam? Apabila di belakang kita setelah Allahu Akbar dia cokeh kita. Maka perasaan itulah dalam hati kita tersirat kita sebagai imam. Tetapi kalau pertama kita solat, kita lihat dengan mata kepala kita di belakang nggak ada orang, berarti nggak sunat kita niatkan imam. Kenapa? Karena mata batin kita nggak bisa melihat siapa di belakang. Cuma nggak ada orang, kita sendirian. Berarti nggak perlu kita niat sebagai imam. Kecuali kita bisa melihat, oh belakang banyak jin Islam, ikut kita juga solat. Itu nggak masalah. Tapi kita nggak nampak demikian. Maka apabila nggak nampak demikian, maka kata kaidah nahnu nahkumu bidawahir. Hukumlah sesuatu dengan barang yang zahir. Kalau kita sendirian, berarti niatlah sebagai sembahyang sendiri, adaan. Ada dua, satu imam, satu makmum. Itu ketentuannya, Bu. Tentang sholat Jumat, apakah kita dalam keadaan safar wajib kita melaksanakan mengikuti sholat Jumat? Safir ya. Yang kedua, apakah sholat Jumat itu bisa kita jamaahkan dengan asar, Ustaz? Gini, yang pertama sekali dulu kita melakukan musafir pada hari Jumat itu makruh.
Yang pertama, kenapa makruh? Lebih-lebih kita ini merupakan termasuk orang ahli Jumat. Contoh, kita merupakan ahli Jumat pada masjid tempat kita tinggal. Tiba-tiba kita musafir pada Jumat tersebut, tentu hilang satu orang ahli Jumat, maka makruh. Kalaupun kita bukan ahli Jumat, musafir pada Jumat itu makruh. Maka apabila makruh musafir pada hari Jumat, atas nama musafir itu hukumnya tidak wajib untuk mengerjakan Jumat. Tapi apakah bisa kita jamakkan Jumat ke asar? Tidak boleh. Yang jamak itu zuhur ke asar, asar ke zuhur. Yang Jumat tetap tepat pada waktunya. Maka ketentuannya, orang yang musafir itu tidak wajib untuk mengerjakan Jumat. Oh, seandainya begitu dia dalam musafir, tiba-tiba tepat pada sebuah masjid lagi azan sembahyang Jumat, tiba-tiba dia berhenti ingin mengerjakan Jumat, ya silakan, enggak masalah. Tetapi kalau si musafir sudah mengerjakan sembahyang Jumat, sama dengan asar itu tidak boleh lagi dibawa ke zuhur, enggak boleh. Tetap kerjakan Jumat, nanti asar kerjakan pada waktunya sendiri. Lanjut. Enggak boleh zuhur Jumat dibawa ke asar ataupun asar bawa ke Jumat, enggak boleh. Kecuali asar bawa ke zuhur, tapi kita enggak sama Jumat, ataupun zuhur itu pada hari Jumat kita bawa ke asar, itu enggak ada masalah. Tapi Jumat lanjut. Kan Jumat itu tepat pada waktunya, karena waktu Jumat itu tetap dalam waktu sembahyang zuhur. Gitu Pak. Bukankah Jumat itu pengganti sholat zuhur? Betul? Kita jamakkan ke asar. Nggak boleh. Memang Jumat itu, hari Jumat merupakan zuhur itu, Jumat itu pengganti zuhur khusus pada hari Jumat. Tetapi tidak boleh Jumat itu dibawa ke asar. Kenapa nggak boleh? Karena waktu Jumat itu wajib dikerjakan dalam waktu zuhur. Maka begitu masuk waktu zuhur, maka masuklah waktu Jumat. Begitu habis waktu zuhur, habislah waktu Jumat. Berarti seandainya waktu Jumat itu merupakan waktu zuhur, sama dengan dikala Jumat kita bawa ke asar, bukan lagi waktunya, nggak boleh. Lanjut jamak Jumat ke asar, ataupun tacok asar tabah ke Jumat, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena Jumat itu hakikat 2 rakaat dia. Kerjakan zuhur 4 rakaat, asar itu 4 rakaat. Gimana Pak? Dah. Jadi saya ulangi sekali lagi, apabila kita sebagai makmum, maka pada sembahyang 5 waktu hukumnya sunat mengkaitkan diri kita sebagai makmum. Dan begitu juga apabila pada sembahyang fardu kita sebagai imam, mengkaitkan diri kita sebagai imam itu sunat. Tetapi apabila pada sembahyang Jumat, makmum itu wajib niat dirinya sebagai makmum, dan si imam wajib mengkaitkan dirinya sebagai imam. Itu khusus pada sembahyang Jumat. Dah. Setelah itu, dan jika dikehendaki membawa kata-kata mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala kemudian daripada rakaat, maka itu hukumnya terlebih afdal pada sekalian takbir. Kebiasaan kita niat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, adaan makmuman, adaan imaman. Kan nggak ada kata-kata mustaqbilal, tapi kalau kita tambahkan kata-kata mustaqbilal setelah lafaz rakaat, itu terlebih afdal, lebih bagus. Gimana cara menambahkannya? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Usalli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka menambahkan lafaz mustaqbilal qiblati setelah lafaz rakaatan itu terlebih bagus. Apa makna mustaqbilal qiblati? Menghadap kiblat. Saja saya sembahyang fardu zuhur 4 rakaat,
menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saja saya sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Saja saya sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Maka mengkaitkan lafaz mustaqbilal qiblati setelah kata-kata rakaatin itu terlebih bagus ataupun terlebih baik. Dah, makanya kalau kita baca dalam kitab Iyana, dikala hati kita mengatakan usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati, mana mustaqbil menghadap kiblat, itu hati kita langsung tersirat yang kita hadap itu merupakan jihad Ka'bah. Jihad, bukan jihad. Kenapa jihad? Karena orang yang solat tidak nampak Ka'bah dengan matanya itu, maka dia itu menghadap kepada jihad. Sedangkan orang yang solat dalam lingkup Ka'bah nampak Ka'bah, maka itu wajib menghadap Ka'bah. Artinya nampak dengan mata kepalanya. Tapi kalau kita nggak nampak Ka'bahnya, jauh dengan kita, maka dalam hati kita begitu mengatakan mustaqbil qiblati, langsung hati kita menghadap jihad Ka'bah. Nah, kenapa demikian? Karena belum tentu kiblat yang kita letakkan sekarang ini, kalaupun kita tarik garis, belum tentu tepat arah kiblat. Sekalipun pakai alat nanti tepat, tapi kalau dengan kepastian alat itu belum pasti juga. Itu kan hukum dhaniyah. Pakai alat punya komputer, pakai alat yang pun canggih, itu juga hukum dhaniyah, bukan hukum yakiniyah. Belum tentu juga tepat. Makanya karena kita belum tepat arah kiblat tersebut, maka begitu hati kita meniatkan mustaqbil qiblati, langsung niat hati kita yang kita hadap merupakan jihad Ka'bah. Udah demikianlah. Jadi itu tata cara niat sembahyang zuhur. Sekarang dan fardu asar itu pun 4 rakaat. Cara niatnya usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, ataupun usalli fardal asri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, ataupun usalli fardal asri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah. Kalau menambahkan mustaqbilal qiblati itu alangkah lebih baik. Dan fardu maghrib yaitu 3 rakaat, demikian takbirnya usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ataupun usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ataupun usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu tata cara niat pada sembahyang maghrib. Dan setelah itu dan fardu isya jumlahnya 4 rakaat, demikian takbirnya usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ataupun usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ataupun yang ketiga usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah. Setelah itu dan fardu subuh itu 2 rakaat, demikian takbirnya usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah tata cara niat sembahyang 5 waktu. Maka niat itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Boleh hati kita dengan bahasa Indonesia, boleh
terjemah boleh, terserah. Tetapi kalau Allahu Akbar, itu ketentuan yang pertama wajib dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Ustaz sudah belajar puluhan tahun, tapi dia memang nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dengan bahasa Arab dia nggak bisa. Udah belajar puluhan tahun tetap nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Terjemah bisa? Dengan bahasa apa terjemah? Dengan serimana bahasa boleh. Itu perkataan dalam kitab I'anatul Talibin. Apabila tidak bisa dengan bahasa Arab, Allahu Akbar itu takbir dengan bahasa Arab nggak bisa. Tapi ingat, nggak bisa kapan masa? Apabila sudah belajar, memang tetap lidah nggak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, maka boleh terjemah dengan serimana bahasa. Mesti bahasa Cina aja, Cik, tak masalah. Tapi cuman takbir saja boleh terjemah. Tapi selain itu nggak boleh lagi. Ada rencana nanti baca Al-Fatihah dengan terjemah, nggak boleh. Nanti mau ruku, tasbih ruku nggak bisa dengan bahasa Arab dengan terjemah, nggak boleh. Nanti baca tahiyat akhir nggak bisa dengan bahasa Arab terjemah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam solat itu tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa Ajamiyah. Apa itu bahasa Ajamiyah? Bahasa Ajamiyah itulah bahasa selain bahasa Arab, nggak boleh. Benar rencana itulah temayang itu tengah sujud terakhir. Kita berdoa bukan dalam hati, dengan mulut. Ya Allah, panjangkan mulut ya Allah. Ya Allah, panjangkan mulut saya ya Allah. Tapi itu dalam solat kita ucapkan dengan bahasa kita, ataupun bukan dengan bahasa Arab di sujud terakhir. Kita ucapkan dengan lidah, lebih-lebih bahasa Indonesia, enggak boleh. Itu namanya perkara-perkara yang tidak dianjurkan dalam salat. Boleh kita memanjangkan sujud, membaca doa-doa yang sujud, tapi ingat, doa yang mana? Doa yang sudah warid. Arti doa warid, doa-doa yang sudah pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ada ketentuannya. Kapan kita boleh meminta dalam salat itu? Berbagai macam kehendaki kita, sekalipun bukan dengan bahasa Arab boleh. Ada namanya sembahyang 1000 hajat. Sembahyang 1000 hajat itu 2 rakaat, tapi ada ayatnya tersendiri. Itu boleh kita meminta 1000 kebutuhan kita. 1000 kebutuhan kita. Kapan kita minta? Pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua. Serimana bahasa boleh. Kenapa? Namanya saja sembahyang 1000 hajat. Tapi nggak boleh kita meminta kehendak kita dalam salat fardu pada rakaat yang terakhir apabila kita minta itu merupakan bukan dengan bahasa Arab. Satu. Yang kedua, yang doa kita baca itu bukan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Nah, seperti duduk tahiyat akhir. Banyak doa-doa yang warid. Termasuk Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Termasuk Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Termasuk Allahumma inni Allahumma fili maqaddamtu. Itu termasuk doa yang warid-warid. Ada lagi doa-doa yang warid, silahkan baca, enggak ada masalah. Tapi ingat, tidak boleh dibaca oleh imam. Nah, enggak boleh. Maka imam itu dikala dirinya sebagai imam itu tidak boleh membaca doa habis semuanya dikala duta akhir, enggak boleh. Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Bisa mewakili mudarat para jamaah. Kadang nanti jamaah kita ini bukan mahsurin semuanya. Ada pendatang 1-2 orang. Seperti masjid samping jalan. Kadang-kadang orang singgah sebentar. Tiba-tiba si imam ini di kala duta akhir dia baca semua doa. Ukuran 10 menit dia baca doa duta akhir. Orang belakang apa kabar? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena jamaah itu bukan jamaah mahsurin. Tahu mahsurin? Mana mahsurin bukan jamaah tetap. Kalau jamaah tetap, ini makmum tetap, ini makmum tetap, ini imam tetap, itu enggak ada masalah, panjangkan doa silahkan. Tapi kalau bukan jamaah tetap, jamaah pendatang 1-2 orang itu enggak boleh. Sekalipun itu sunat. Itu hukum agama begitu mengatakan. Sujud terakhir tadi Ustaz. Kalau kita tidak melafalkan itu mulut, tapi dalam hati bagaimana? Itu enggak masalah. Dalam hati boleh. Enggak masalah. Itu bukan kalam namanya. Dalam hati Boleh. kita ucapkan dalam hati ya. Boleh. Bahasa Indonesia boleh Ustaz. Boleh. Tapi
nggak boleh. Dalam hati sekalipun kita ucapkan dengan bahasa apa saja, itu bukan kalam namanya. Kenapa bukan kalam? Karena yang dikatakan yang kalam itu ada suara yang melengkapi di atas sebagian huruf hijaiyah. Coba hati kita menjerit, ada suara? Tidak ada suara, bukan kalam namanya. Silahkan dalam hati, tapi jangan di mulut. Ada kalam itu nggak boleh. Dalam hati boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau kita baca dengan bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan tempatnya. Tempat Rabbana itu di akhir nanti, bukan di sujud. Karena warid Nabi membaca doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina doa sapu jagat namanya. Itu warid Nabi membacanya di kalau tutup akhir, bukan di kelas sujud. Maka kita jangan pernah salah pertempatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Nabi membacanya pada akhir doa akhir. Setelah semua doa-doa dibaca semuanya, maka ditutuplah dengan doa sapu jagat. Artinya apa? Doa keselamatan dunia wal akhirah. Maka terakhir Nabi baca. Setelah waqina azabannar, baru assalamualaikum. Makanya saya tempatkan nanti. Nabi membaca di sini, kita baca di sana. Berarti salah ketentuan. Gimana? Tapi lanjut lagi ya. Karena begini, karena apabila kita membaca doa, tetapi bukan pada tempat yang sering Nabi baca, itu mukhalafah sunat, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Maka kadang-kadang ada sebagian orang, dikala mereka itu sembahyang fardu, itu dikala sujud terakhir lama kali. Silahkan, nggak masalah. Tapi ingat, jangan kita membaca doa sekehendak kita. Itu nggak boleh. Boleh kita membacakan doa sekalipun dengan bahasa Arab, boleh. Tapi ingat, doa-doa yang sudah warid. Mana warid? Doa itu yang sering dibaca oleh Rasulullah dikala beliau mengerjakan sujud akhir. Silakan baca, ikut sunnah Rasulullah. Tapi yang kehendak kita nanti penyumbul lagut, bertegal lagut budru, bertegal lagut buah-buahan, kita sebagai orang penjual buah, itu nggak boleh. Bukan doa yang warid. Telah pertempatkan nanti bisa-bisa mewakili batal sembahyang. Udah apa kira-kira? Kita selesai sholat zuhur berjamaah. Kita kan misalnya jadi sholat sunat. Kita melakukan sholat sunat, datang makmum udah kan mungkin dia nggak tahu bahwa itu rukun sholat sunat. Terpuluh tangan bahu kita kan, berarti kan ada makmum belakang. Ya. Sementara kita sudah masalahnya jadi sholat sunat. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena tata cara sembahyang itu sama, cuma beda rakaat. Kalau dia sembahyang zuhur kan 4 rakaat, kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat. Sama dengan begitu kita duduk akhir 2 rakaat, dia nanti bangkit lagi 2 rakaat lagi, ya kan? Berarti nggak ada masalah. Sekalipun kita kerjakan sunat, dia itu sembahyang zuhur mengikut orang sembahyang sunat. Boleh. Kenapa boleh? Karena tata cara sholat itu sama, sekalipun beda rakaat. Yang tidak boleh, orang yang mengerjakan sembahyang gerhana bulan, orang sedang mengerjakan sembahyang gerhana matahari, datang kita, orang sembahyang gerhana bulan, datang kita, ingin sembahyang zuhur, Allah Akbar, cokeh orang tu. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tata cara sembahyang berbeda. Apa bedanya? Sembahyang gerhana bulan gerhana matahari 2 kali qiraah, 2 kali ruku', 2 kali baca Fatihah. Orang sembahyang zuhur sekali ruku', sekali Fatihah, kan mukhalafah salat, enggak boleh. Ataupun orang lagi sembahyang jenazah, datang kita ingin mengerjakan sembahyang zuhur, enggak boleh. Kenapa? Sembahyang jenazah enggak ada rukuk sujudnya, sembahyang zuhur ada rukuk sujudnya, mukhalafah salat, maka enggak boleh. Gitu Pak, enggak masalah. Orang sembahyang sunat diikut oleh orang sembahyang fardu, itu enggak apa-apa. Setelah kita melaksanakan salat fardu ya Ustaz, pasca sudah salat fardu ini, apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul? Gini. Bentuk zikir bagaimana zikir sesuai dengan sunnah Rasul? Setelah salat fardu dilaksanakan. Kalau saya baca dalam kitab Ianatul Talibin, apakah Ianah sama, Mahali juga sama, itu kita setelah salam, yang kedua, yang pertama sunat istighfar.
istighfar 3 kali. Setelah itu sunat berselawat 3 kali dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim, ataupun dengan singkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad boleh. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas sampai habis. Setelah itu baru kita sunat membaca subhanallah subhanallah 33 kali. Habis itu alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan kan 33 kan 99 semuanya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Genapin 100 dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, setelah itu semua habis, baru dilanjutkan dengan lafaz berzikir la ilaha illallah. Itu sekendak kita. Paling kurang 33 kali. Paling banyak 100. Ingin lebih silahkan. Setelah itu baru kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta terserah. Itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sebagai umat kadang-kadang bukannya enggak mau, tapi enggak sempat. Keburu ini, keburu itu. Tapi ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sesempit-sempit waktu kita setelah solat 2 jangan lupa. Ada pendapat mengatakan 2, ada pendapat mengatakan 3. Yang pertama istighfar. Istighfar itu merupakan meruntuhkan dosa-dosa kita. Yang kedua berselawat. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan syafaat. Yang ketiga terakhir, jangan lupa bermunajah, berdoa. Yang lain kalau kita nggak sempat nggak masalah, boleh sambil jalan. Subhanallah, sambil jalan nggak masalah. Tapi istighfar, salawat, bermunajah, walaupun kita kepepet waktu, 3 ini jangan lupa. Kenapa jangan lupa? Istighfar meruntuhkan dosa, selawat mendapatkan syafaat, bermunajah jangan menganggap diri kita ini orang yang sombong. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak pernah bermunajah, mengangkatkan kedua tangan ke langit, meminta kepada Allah Ta'ala, maka dialah merupakan orang yang paling sombong. Artinya apa? Seakan-akan apa kita kendaki bisa semua terwujud tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bukan demikian. Semua apa yang kita kendaki itu dasarnya merupakan pemberian Allah. Maka tanda syukur kita kepada Allah, bermunajah Allah Ta'ala. Maka 3 jangan lupa. Lain silahkan, nggak masalah. Boleh sambil jalan. Karena begini, kau boleh juga istighfar sambil jalan, selawat sambil jalan, berdoa sambil jalan. Kita lihat adab-adab istighfar, adab-adab berselawat, adab-adab berdoa itu bagaimana? Adab istighfar, adab berselawat, adab berdoa itu mesti yang pertama dengan khusyuk. Yang kedua sunat menghadap arah kiblat. Yang ketiga sunat dalam keadaan kita suci. Jangan berdoa sambil jalan. Itu nggak ada adab namanya. Jangan pernah berselawat setelah sholat sambil berjalan, itu nggak ada adab namanya. Jangan pernah kita mengharap ampunan dosa daripada Allah Ta'ala sambil berjalan, itu nggak ada adab namanya. Maka istighfar sambil duduk, selawat sambil duduk, bermunajah sambil duduk. Apa tujuannya? Supaya kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 apa? Kalau lebih silakan. Cuman walaupun 3, kadang-kadang kita nggak sempat pula. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah pergi terus. Satu kata pun tidak ada di mulut. Astaghfirullahaladzim. Itu pun nggak pernah terucap di mulut kita. Itulah merupakan manusia paling hina. Seakan-akan dia itu tidak pernah ada dosa sedikit pun. Coba kita bayangkan, kita nggak pernah mengucapkan astaghfirullahaladzim, berarti kita apa? Nggak pernah punya dosa. Adakah manusia nggak berdosa? Nggak ada, kecuali Nabi. Para orang yang soleh, mereka pun Nabi saja orang yang termasuk Allah jamin merupakan masuk surganya Allah. Tapi beliau itu sehari semalam mengucapkan istighfar 70 kali. Istighfar sehari semalam 70 kali. Kita zuhur 3, itu pun kalau ada. Asar 3, maghrib 3, habis itu isya 3, subuh 3. Paling banyak 15 kali, itu pun kalau ada. Kadang pun kita tidak ada. Nabi jaminan Allah masuk surga, istighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala 70 kali. Coba bayangkan. Kita bukan jaminan surga, ahli neraka sudah tentu, tapi tidak mau mengucapkan istighfar. Akibat hina manusia kalian. Maka kita fikir 3 gonya. Apakah kita punya dosa apa tidak? Enggak mungkin manusia enggak ada dosa, pasti ada dosa. Maka
tiga perkara ini kalau bisa, sekalipun kita waktu sangat sempit, paling tiga ini jangan pernah dilupakan. Udah? Ada lagi Pak? Jadi misalnya kita akan misalkan kita sholat zuhur Ustaz, azan kita Ustaz kan, tiba-tiba nggak ada orang datang Ustaz, dan itu kita sholat sendiri, apa itu boleh pokok Ustaz? Boleh komat? Gini, kita sembang sendiri saja. Contoh gini, kita sembang di rumah, kan nggak ada orang, sunnah iqamah. Maka ada pendapat ulama mengatakan, apabila kita sering berjamaah, tetapi suatu ketika kita nggak sempat datang ke masjid berjamaah, maka untuk mendapatkan pahala seperti orang berjamaah, maka iqamahlah sebelum sholat. Tetap makmum, tetap kita niat sendiri karena kita nggak ada orang belakang. Contoh, misalnya abang azan, dah zuhur, tiba-tiba udah kita sembahyang sunnah qabliyah, tiba-tiba tengok kiri kanan nggak ada orang, misalnya, dah tunggulah berapa menit nggak ada orang juga, gimana? Iqamah tetap, tetapi iqamah itu tiada lagi disunahkan dengan suara yang keras. Boleh iqamah nggak pakai mic lagi, nggak masalah. Yang pakai mic itu azan, karena azan itu untuk memanggil orang untuk pergi ke masjid sholat. Tapi dikala iqamah itu nggak sholat lagi memakai pengeras suara. Dah, dikala kita azan, kita iqamah juga nggak ada orang, gimana? Tetap kita sholat sendirian. Gimana niatnya? Tetap niat sama sendiri. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada alillahi ta'ala. Tiba-tiba kita lagi sholat rakaat yang ketiga kita, datanglah satu orang. Begitu dia takbir belakang kita, Allahu Akbar, pandu cokeh kita. Dah, tadi kan kita niat sebagai sembahyang sendiri, tapi begitu dicokeh kita, ada orang mengikut, niatkanlah dalam hati kita sebagai imam. Dari dasar pahala 1 mendapatkan pahala 27. Kenapa dasar tadi kita nggak ada bukan sebagai imam, tapi tiba-tiba begitu rakaat yang ketiga datanglah orang ingin ikut kita. Berarti kalau dia ikut kita sebenarnya dia makmum, kita imam. Maka jangan lupa lah mati niatlah kita sebagai imam. Tujuannya apa? Untuk mengubah pahala dari 1 menjadi 27 derajat. Itu faedahnya. Ini kalau kita sedang salah, tiba-tiba kita berhalangan. Dan kalau wudhu kita sudah batal, berarti kan tidak bisa lagi kita lanjutkan salat. Betul. Kemudian kita wudhu kembali, kan kita langsung pulang, kita melaksanakan ulang. Kemudian waktu niat, apakah ucapannya adaan, qadaan, atau apa yang kita ucapkan? Kita ruku. Kita lagi sholat, tiba-tiba berhadas. Tentu hadas itu merupakan suatu perkara yang dapat membatalkan sholat. Setelah kita berhadas, kita kembali ke berwudu. Dari berwudu, tiba-tiba setelah kita berwudu, kira-kira masih ada waktu tidak? Waktu masih ada waktu. Sama dengan sembahyang tadi kita kerjakan tidak sah. Sedangkan setelah kita batal wudu tadi, kita kembali berwudu, tapi masih dalam waktu sholat, masih ada waktu sholat, maka niat sama seperti niat pertama tadi. Lagi stop Anda. Tetapi sebaliknya, karena kita sholat udah sempit waktu, contoh misalnya kita sholat asar misalnya, kira-kira kita sembahyang zuhur, kira-kira lagi-lagi mau ngaji sembahyang asar. Tiba-tiba begitu rakaat yang keempat, keluarlah angin. Kalau patah sholat ataupun meruntuhkan air wudu, dapat sholat. Sedang kita berwudu, tiba-tiba sudah azan asar. Maka dikala kita ingin kembali mengerjakan sembahyang zuhur, itu baru niat qadaan. Kenapa niat qadaan? Karena kita sembahyang zuhur bukan lagi dalam waktu zuhur, tetapi sudah masuk waktu yang lain.
Maka niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati qadaan lillahi ta'ala. Kalau i'adatan itu juga kapan kita ucapkan? Yang toh? I'adatan, mengulang. I'adatan itu seandainya 2. Contoh begini. Yang pertama kita sholat di masjid. Udah masjid. Tiba-tiba kita hari ini ada rapat. Pertama kita sholat di musola. Tiba-tiba kita udah sembahyang isya di musola. Dah di berjamaah. Tiba-tiba kita pada hari ini ada rapat di masjid. Rupa-rupanya sampai kita ke masjid, kita tidak sholat isya tadi di musola, sampai ke masjid rupanya belum jamaah. Begitu ada jamaah di masjid, imamnya pun seorang orang alim misalnya, tempat pun masjid, maka kita walaupun sudah tadi sembahyang isya di musola, tetap sunat lagi sembahyang isya di masjid. Itulah namanya iadah. Apa itu iadah? Sembahyang kali yang kedua masih dalam waktu. Artinya sembahyang pertama sah, yang kedua juga sah. Tapi ingat, apabila sembahyang pertama dalam musola, kedua di masjid. Jangan nanti sembahyang pertama di masjid, iadah di masjid lagi, itu nggak ada faedah iadah. Faedah iadah cuma 2 dia. Yang pertama kelebihan tempat, yang kedua kelebihan imam. Contoh, kita yang pertama sembahyang di masjid, imamnya orang-orang biasa. Tiba-tiba begitu selang beberapa jam kemudian datanglah orang-orang alim, pemuka-pemuka orang alim. Mereka ini mengerjakan sembahyang isya di masjid, kita sholat tadi, sedangkan kita masih di masjid. Tetap sunat bagi kita untuk iadah lagi sholat. Kenapa sunat? Karena imam yang kedua ini terlebih alim dibandingkan imam yang pertama tadi. Itulah iadah namanya. Ustaz kan 2 kali sembahyang isya, yang mana jatuh kepada sembahyang fardu? Yang kedua ini jatuh kepada sembahyang fardu, yang pertama tadi jatuh ke sembahyang sunat. Apakah itu ada namanya mempermainkan agama? Tidak, memang dianjurkan demikian. Tapi ingat, apabila lebih sembahyang yang kedua dibandingkan dengan sembahyang pertama, apabila sama nggak ada faedah yang ada. Itu hukumnya. Benar tak? Dan waktu subuh ini kan khususnya bagi yang masbuk. Sampai ke musalla pas di rakaat kedua. Para jamaah rakaat kedua dan yang bersangkutan rakaat pertama. Tentu kan ada baca kunut. Kemudian bagi yang masbuk, apakah dibaca kunut kembali di rakaat kedua nanti? Ini jemaah yang pertama. Ini masbuk. Masbuk ini datang pada rakaat yang kedua mereka. Ini kedua, ini orang pertama. Tiba-tiba ini kan pertama, ini kedua. Tiba-tiba orang kedua ini kan ada namanya kunut. Si masbuk ini tetap dia ikut kunut. Ini bukan kunut dia, tapi ini kunut orang ini. Cuman dia mengikut imam, wajib mutabaah, wajib ikut. Selesai mereka duduk, akhirnya kan duduk juga. Dasar kan nggak ada duduk, tapi kenapa dia duduk? Wajib ikut orang ini karena dia makmum. Begitu ini salam, ini bangkit bina 2 rakaat lagi. Maka begitu selesai i'tidal rakaat kedua dia, tetap hukumnya sunat lagi untuk mengerjakan kunut. Kau udah kunut tadi yang pertama. Kunut pertama ini bukan kunut dasar dia, kunut ikutan si imam. Maka begitu dia bina lagi 2 rakaat lagi, maka inilah kunut dia namanya. Apabila dia enggak lagi mengerjakan kunut, langsung dia sujud, maka disunahkan untuk menempelkan, menggantikan dengan sujud sahwi. Ya, mana dengar? Dan saya dengar kan kalau ada orang salat subuh nggak bisa baca kunut ya, nggak tahu baca kunut, tapi diganti dengan doa Rabbu jaga tadi, katanya bisa. Begini bang, hakikat sunat dalam sembahyang 2. Ada namanya sunat ab'ad, sunat hay'ah. Apa beda hay'ah dengan ab'ad? Kalau sunat ab'ad, apabila kita lupa mengerjakan kait, apabila kita lupa mengerjakan ataupun bukan lupa, sengaja nggak mau melakukan, kenapa sengaja melakukan? Hanjut, maka sengaja dia mau lakukan, maka disunatkan untuk menggantikan dengan sujud sahwi sedikit sebelum salam. Itu ab'ad.
Sedangkan hay'ah, sunat hay'ah ini apabila kita lupa mengerjakan ataupun bukan lupa, sengaja nggak mau melakukan, bisa ataupun nggak bisa, tapi nggak mau dia kerjakan, lupakah ataupun sengaja nggak mau melakukan, maka tiada disunatkan untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Mana contoh sunat ba'at yang ditempelkan sujud sahwi? Seperti dia nggak baca kunut, ataupun ada baca cuman Allahumma dini, cuman 2 kali mantau, tetapi dia nggak ditutup dengan salawat. Itu pun walaupun dia baca Allahumma dini tapi nggak ditutup dengan salawat, tidak membaca salawat pada kunut sembahyang subuh, itu pun disunahkan menggantikan dengan sujud sahwi. Yang kedua termasuk abaan lagi, itulah duduk tahiyat yang pertama, baik pada sembahyang asar, zuhur, isya dan maghrib. Apakah dia sengaja enggak melakukan duduk ataupun memang lupa, maka digantikan dengan sujud sahwi. Maka kembali ke tadi, apabila seorang tidak bisa membaca kunut, bukan diganti dengan doa sapu jagat, enggak masalah, enggak bisa kunut, langsung sujud. Tidak, langsung sujud, duduk antara sujud, sujud kedua langsung kita duduk. Kalau ada rencana duduk ingin mengerjakan sujud sahwi, jangan duduk begini, ini enggak sunat. Kalau kita ada rencana ingin mengerjakan sujud sahwi, maka duduk begini, seperti duduk tahiyat yang pertama, baca surah tahiyat. Nah, begitu mau salam nanti udah habis, mau salam, sujud dulu, baca. Kalau tadi lupa kunut, bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau sengaja tadi memang enggak bisa kunut, langsung saja kita enggak sengaja membaca, itu seperti tasbih biasa. Baca, duduk lagi, Rabbighfirli, sujud lagi, baca lagi doa tadi, langsung duduk tahiyat akhir. Nah, ini enggak baca lagi tahiyat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Ini ketentuannya. Maka bukan ganti dengan sapu jagat. Ada ketentuannya. Ini benar. Saya mau tanya, salah jangan masalah. Ya. Kita misalnya supaya maghrib, kebetulan waktunya pas maghrib, kita ikut imam di setempat itu. Misalnya kita ada perjalanan, masuk masjid ikut imam. Di situ kan kita mau jamak isya atau maghrib. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, sembahyang maghrib dengan jamaah isya itu harus bareng gitu atau dekat gitu dengan oleh Islam. Karena gini, siap maghrib biasanya itu kan kalau di tempat itu kan berdoa dulu. Ya. Baca-baca. Iya betul, Pak. Nanti baru kita terakhir bangun salat gitu. Atau harus bisa gitu atau kita harus bangun terus siap salam bangun terus ya. Antara maghrib kalau kita ingin jamak takdim namanya ya, artinya isya kita bawa ke maghrib ya Pak. Rupanya maghrib kita kerjakan yang berjamaah tadi. Selesai kita maghrib, apakah kita boleh ikut jamaah ini untuk istighfar sebentar, baru kita kerjakan isya nanti? Ingat, kalau kira-kira kita ikut istighfar sama mereka, apakah nanti ada yang dinamakan panjang fasal? Kalau dengan bahasa panjang fase antara selesai maghrib dan isya. Contoh misalnya, kalau setelah kita selesai sembahyang maghrib, kita cuma baca 3 kali istighfar. Udah. Setelah itu langsung kita kerjakan isya. Hukum adat mengatakan itu tidak panjang fase, enggak ada masalah. Boleh istighfar saja. Tetapi orang mengatakan selesai sembahyang maghrib, apabila kita mengucap istighfar 3 kali, baru kita kerjakan sembahyang isya, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena antara maghrib isya itu udah panjang fase, maka enggak boleh istighfar. Sama dengan begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dah ucap sekali saja astagfirullahaladzim, bangun terus sembahyang isya kita. Karena itu ada 2 pendapat mengatakan, pendapat yang paling kuat antara maghrib dengan isya, apabila mereka itu kita jamakkan, maka itu tidak boleh diselangi dengan zaman yang panjang namanya. Kalau diselangi dengan zaman yang panjang, maka hukumnya batalah antara jamak dengan kasar, enggak boleh jamak lagi. Seperti orang kerjakan zuhur sama asar, itu selesai zuhur langsung kerjakan asar, boleh sedikit saja, astagfirullahaladzim, kan itu enggak lama, baru kita kerjakan asar lagi nanti, itu enggak masalah.
Tapi kalau kita ikut imam, ya kan masjid paling lama istighfar 3 kali, selawat 3 kali, beratib lah bener. Habis wateri 20 minit. Baru kita kerjakan sembahyang Isya. Itu nggak boleh lagi. Kenapa nggak boleh? Sudah panjang zaman namanya. Nggak salah lagi. Karena wajib mualat antara apabila 2 solat kita jamakkan, solat pertama, solat kedua itu wajib mualat. Malam mualat wajib iring-iring. Tidak boleh diselangi dengan zaman yang panjang. Gitu Pak. Saya tanyakan sebelum Ustaz. Bolehkah kita berjamaah? Kita di sapir, gitu kan, ikut jamaah satu tempat yang tidak melaksanakan yang bukan sapir. Ustaz. Seperti salat maghrib dari satu tempat tadi, salat maghrib kita sampai ke satu tempat, langsung kita salat berjamaah dengan jamaah setempat, yang sebenarnya jamaah tempat kan bukan sapir. Ustaz. Iya betul. Tapi kita berniat untuk menjamaah dengan Isya saja boleh. Kalau zuhur asar tuh nggak boleh. Tapi kalau maghrib boleh. Kenapa maghrib boleh? Karena maghrib antara orang sembahyang ada dengan kita yang kasar tetap sama rakaat. Karena maghrib nggak ada solat maghrib kita potong 1,5, tetap 3 rakaat. Maka selesai solat maghrib berjamaah kita langsung jamaah. Tapi dalam hati niat. Tapi kalau zuhur nggak boleh. Oh ini kita ingin kerjakan zuhur jamaah sama kasar, asar ngasar. Tapi orang lagi sembahyang zuhur, kita ikut mereka. Mereka itu sembahyang 4 rakaat, kita 2 rakaat. Tiba-tiba kita uraikan salam, itu nggak boleh dalam jamaah. Tapi maghrib kenapa boleh? Karena beda sama rakaatnya. Ini 3, ini 3 juga. Tapi syaratnya selesai salam jamaah langsung kita bangun lagi untuk mengerjakan sembahyang Isya. Tapi Ustaz, kalau zuhur Ustaz, zuhur itu kan 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Kita kan boleh menjamak ada bukan kasar nih Ustaz. Jamak 4 rakaat beserta jamaah. Tapi setelah nanti kita bangun 2 rakaat itu jamak kasar itu Ustaz. Gimana Pak? Zuhur kan 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Setelah kita sampai di masjid itu kita dapat jamaah sedang sholat zuhur berjamaah 4 rakaat. Langsung kita ikut jamaah itu. Tapi niat kita kan jamak Ustaz, bukan kasar. Menjamak dengan kasar. Jamak Ustaz, bukan jamak kasar. Cuma menghimpun betul. Kita melaksanakan dengan jamaah di setempat. Nanti setelah jamaah selesai kita baru jamaah kasar untuk mengaitkan dengan asar. Kalau semata-mata jamak boleh. Kalau jamak boleh, tapi kalau jamak kasar nggak boleh. Kenapa? Karena beda niat antara orang sembahyang tunai sama kita. Tapi kalau jamak saja, itu mereka juga sembahyang 4, kita juga sembahyang 4, nggak masalah. Tapi ingat, jamak saja. Tapi kalau ada kasar, hanya ke haji rumah. Jamak saja boleh. Setelah itu kita jamaah kasar mengaitkan asar dengan 2 rakaat. Benar. Gini Pak. Gini. Zuhur kan 4 rakaat. Nah, jamak sama orang sembahyang di tempat. Asar nanti gimana? Asar setelah Kita kasar. Oh, lanjut. Karena 2. Lanjut. Kalau zuhur itu 2, tetap asar itu 2 juga. Pakau maghrib juga. Karena maghrib nggak ada kasar, tetap jamak dia. kan setelah kita laksanakan bersama jamaah setempat 4 rakaat. Bangun kita kan bangun sendiri. Niat kita untuk kasar 2 rakaat. Nggak boleh. Kenapa tadi zuhur kita jamak, kenapa asar kita kasar? Itu nggak boleh. Boleh jamak dua-dua. Kalau zuhur jamak, kasar jamak juga. Dia zuhur itu kita sama yang dengan itu. Dia zuhur nggak ada niat lain ya. Ya 4 rakaat. Ada zuhur kan. Waktu asar baru kita niat jamak asar gitu. Kenapa saya nggak boleh? Karena begini Pak. Karena dalam niat sholat, contoh begini, zuhur kita sembahyang tunai Pak ya, tunai. Sedangkan asar nanti kita kasar ke zuhur. Hukum jamak kasar, jamak takdim, yang pertama dasarnya itu wajib sembahyang mempunyai waktu terlebih dahulu, zuhur dulu.
Habis itu baru asar. Dalam niat sembahyang, apabila dua solat kita jamakkan, ini mesti dihimpunkan keduanya. Enggak boleh satu tunai satu jamak, enggak boleh. Satu tunai satu kasar, enggak boleh. Dia mesti sama. Hanya beda-beda hanya. Asar menancit, zuhur menancit. Hanya deknya sembahyang zuhur kita kerjakan tunai, asar kita jamak kasar, itu enggak boleh. Karena enggak sesuai solat. Jadi kalau kita ketemu satu jamaah, kita berhenti di masjid, jamaah itu sedang sholat zuhur, kita sapi dengan Ustaz, kita cuma sendiri aja Ustaz, kita sedang Menoleh. Apabila kita ingin mengerjakan jamak dan kasar, itu kita tunggu dulu jamaah. Hanjit pegak sembahyang, ini orang lagi berjamaah, kita jamak kasar di belakang tu enggak boleh, enggak ada adab namanya. Jet rumah sembahyang enggak bener. Pegak hana sahimu bener, pakai empat sembahyang. Ke banjit, selesaikan mereka lu orang tunai dulu solat berjamaah, selesai mereka baru kita solat. Maka segitu dipelihara dalam hukum syariat. Hanya teman-teman yang aju. Kita tadi nggak bisa tuh Pak. Hanya panajud asar dan kasar, zuhur kita cuman sembahyang biasa, itu nggak boleh. Yang boleh kalau zuhur kita jamak, asar jamak juga. Hanya merujut. Maka dengan antara ketentuan jamak zuhur dengan asar dengan zuhur itu ada ketentuan masing-masing. Hanya sebuah sembahyang sebuah sembahyang kasar hanya. Nggak boleh. Anda perlu tu teruk buat sembahyang jamak kasar tu. Tu kita bahas lebih luas. Kunut. Gini. Contoh ibu gini. Dah. Assalamualaikum. Tiba-tiba lupa kunut. Dah. Itu boleh kembali kepada sujud. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba lupa kunut tadi. Dari sini langsung sujud. Dah, baca langsung apa kita baca. Apa subhanallahimu ataupun subhanallahi bihamdi. Dah baca 3 kali, duduk atau sujud. Sujud lagi, udah baca lagi, duduk lagi, baru salam tadi. Kenapa boleh? Karena apabila kita lupa membaca kunut, teringat sesudah salam, itu namanya belum panjang fase, tidak panjang zaman. Antara teringat selesai solat itu belum jauh, maka boleh kembali kepada sujud. Tetapi kalau teringatnya kapan? Kita baca salawat, udah istighfar 3 kali, salawat 3 kali. Oh mata lupa kunut tadi gimana? Apakah boleh kembali ke kunut? Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena hukum kitab mengatakan sudah panjang zaman antara teringat lupa kunut sama selesai solat, enggak boleh. Jadi gimanakah ketentuan sembahyang kita? Kalau kita orang bermazhab Imam Syafi'i, apabila kita tidak kunut pada sembahyang subuh, hukum kunut sembahyang subuh sama seperti orang mengerjakan puasa belum menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah bulan puasa itu ditamsilkan sama dengan kunut pada sembahyang subuh. Kira-kira penting enggak? Penting. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Imam Maliki beda lagi nanti. Imam Hambali beda lagi. Kerana kita berpegang mazhab apa? Syafi'i. Berarti kunut termasuk sunat abad. Kalau sembahyang subuh tidak kita kerjakan kunut, sengaja enggak kita melakukan dan tidak kita gantikan dengan sujud sahwi, kita bermazhab Imam Syafi'i, maka sembahyang kita kurang sempurna. Sembahyang sah tapi enggak sempurna. Ibaratnya seperti orang berpuasa 30 hari tapi belum tunaikan zakat fitrah. Mandi apakah ada yang baca kunut? Itu beda mazhab. Kalau Syafi'i kan bukan madadu nah. Ya, ada mereka itu Hambali, ada mereka itu Maliki, ada mereka itu kadang-kadang apa kata? Hambali, Maliki, kabeh beda Hanafi. Betul Pak. Karena gini, 4 mazhab ini mereka itu semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Maliki, kenapa dia enggak ada kunut? Ada kaidahnya, ada ayat, ada dalilnya. Imam Syafi'i pakai baca kunut. Nah, ayat dan dalilnya
Walaupun mereka ini beda-beda pendapat, tetapi satu tujuan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah Imam Maliki enggak kunut? Imam Syafi'i ada kunut? Boleh kita menyalahkan Imam Syafi'i? Enggak boleh. Imam Syafi'i boleh menyalahkan Imam Maliki? Enggak boleh. Kenapa? Mereka itu orang punya mazhab. Long tu je. Sebenarnya orang yang menciptakan mazhab Syafi'i dinamakan dengan mujtahid fatwa hukum. Apakah salah saya? Tidak. Maka mujtahid itu apabila betul apa yang dia iftakkan, maka 2 pahala. Pahala betul tak apa, pahala hak tak apa. Apabila salah, cuma 1 pahala. Pahala cuma hak mentau, hana pahala betul. Yang salah enggak ada mereka itu. Maka enggak boleh orang Imam Syafi'i menyalahkan Imam Maliki, enggak boleh. Mereka itu ada dalilnya. Orang Maliki menyalahkan Imam Syafi'i, mana ada kunut tu? Enggak boleh, hanya cik. Kenapa? Ada dalilnya. Ada na dalil, na ayat, manjumna, enggak boleh kita menyalahkan. Jadi alasan tidak membaca kunut apa? Coba? Alasan tidak membaca kunut bagi orang yang tidak baca kunut. Nyan Karena dalam peperangan katanya di Menau. Kalau Imam Syafi'i melakukan kunut yang merupakan suatu kesempurnaan dalam solat, sempurnaan solat. Mazhab yang lain, kunut itu bukan termasuk kesempurnaan dalam solat. Contoh lagi Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk dalam solat. Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu wajib dalam solat. Imam Syafi'i mengatakan khusyuk itu bukan wajib. Imam Maliki khusyuk bukan wajib. Imam Hanafi khusyuk bukan wajib. Imam Hambali khusyuk bukan wajib. Cuman Imam Al-Ghazali yang ngarang kitab Ihya'ul Ulumuddin cuma beliau seorang, tapi yang konpo mazhab. Mereka itu mujtahid fatwa hukum. Beliau lah yang mengatakan khusyuk itu wajib. Bagusnya mantau. Siapa yang mengikut silakan. Tapi 4 mazhab mengatakan khusyuk itu bukan wajib tapi sunat. Kalau ingin khusyuk lebih afdal dalam solatnya menwajib. Kenapa mazhab ini enggak ada kunut? Pakainya kunut. Tentu mereka ada dalil masing-masing. Cuma katanya orang ikut hanya bersalah. Salah wajib, salah ni aja. Semuanya benar. Masing-masing ke mana kita berpijak, situlah kita yang dapat keulutin. Kita Imam Syafi'i, berarti lakukan pakai Imam Syafi'i. Oh ini Imam Maliki, lakukan bagaimana Imam Maliki. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang salah, yang bersalah agak. Yang pegang tarawih 8 salah, 20 salah. Itu enggak boleh. Oh yang pegangnya silakan, Yang penting kita itu yang hana semayang yang salah. Cuma nanti di antara khilaf pendapat ada lebih kuat. Kalau lebih kuat itulah kita beramal. Kau kena. Ini lagi hukum dia. Yang penting yang pernah menyalahkan. Salah pulin, anjing enggak boleh. Karena kita pun sendiri belum tentu benar. Lagi ibu kira-kira? Kita niat pertama niat berdoa bagus itu niat bahasa Arab. Terus Allahu Akbar. Itu niat lagi di dalam hati dalam bahasa Indonesia. Itu gimana Ustaz? Punya apa? Bukan. Yang di luar niat, di luar takbir itu bukan niat, Bu. Itu lafaz namanya. Di luar takbir itu lafaz. Di manakah yang dikatakan niat? Begitu Allah, hati kan mengatakan itulah niat namanya. Contoh begini, kita mau salat, tapi kita lafazkan dulu usolli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbil qiblati ada'am lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz niat namanya. Kenapa disunahkan lafaz niat sebelum takbir? Tujuannya untuk mempermudah hati, menghadirkan apa yang kita katakan tadi. Maka sunat melafazkan niat itu. Sunat melafazkan apa yang kita niat sedikit sebelum takbir. Tujuannya untuk mempermudah hati, menghadirkan apa yang ingin kita solatkan. Gitu Bu. Berarti Ustaz itu bahasa Arab kalau kita pun udah Allah Akbar itu niat lagi dalam bahasa Arab? Boleh. Boleh. Bahasa Arab boleh, bahasa Aceh boleh. Yang penting yang paham kita dengan bahasa apa, silakan. Gini Ibu ya. Gini ya. Duduk suka gini. Ya gini.
Kalau seandainya ada suatu sebab, itu nggak ada masalah. Tapi kalaupun memang ada sebab, contoh kita duduk antara sujud begini, tapi begitu duduk tayat akhir begini, suka kita. Begitu duduk apalagi duduk, pokoknya duduk bukan seperti dianjurkan, itu hukumnya makruh mukhalafah. Tetapi kalaupun kita ingin duduk begini terus sujud, tapi karena keseleo lah, inilah itulah, kita nggak mampu duduk begini kita, itu nggak ada masalah. Karena ada suatu musyikah, nggak ada masalah bu. Ada lagi bapak? Ini yang terakhir Ustaz. Begitu masuk waktu salat, tugas muadzin adalah azan. Ya. Ya, sudah azan. Kemudian untuk anak siapa kira-kira yang memerintahkan kamu? Yang pertama berarti muazin itu siapa saja boleh. Tetapi disunahkan muazin itu orang yang punya suara yang lantang. Baik suara muazin Allah wa dilingu juga bawa ya masa. Coba bancit suara yang pertama suara yang tinggi. Yang kedua suara yang kira-kira menarik orang. Yang tinggi, yang lantang, yang menarik jiwa orang. Coba terpikat orang untuk pergi ke masjid. Udah, satu. Yang kedua, setelah kita mengerjakan si muazzin mengumandangkan azan, seperti saya bilang kemarin, bukan salawat dulu, tapi sunat mengerjakan sembahyang sunat qabliyah. Ya. Setelah itu, kapan si muazzin itu iqamah? Yang pertama melihat dulu di belakang ke belakang. Kira-kira masih ada orang enggak? Udah ada imam belum? Nah, maka hakikat yang paling sempurna itu apa kata imam? Itu kata imam itu kan udah tahu semua, udah lihat belakang tinggal lagi orang. Kata imam, udah iqamah. Ya, nanti imam lagi sholat, kita lagi iqamah. Tiba-tiba saja kita iqamah, imam itu belum selesai baca tayat akhir. Gimana hukumnya? Antara azan iqamah itu nggak boleh lama-lama. Azan iqamah itu wajib mualat. Selesai azan langsung, selesai iqamah langsung kita sholat. Jangan nanti selesai iqamah la ilaha, udah habis baca doa selesai iqamah, imam belum duduk akhir ni. Ya, apa ya? Maka sunat untuk nyadah iqamah kembali. Maka yang tepatnya si muazzin itu dia iqamah itu tunggu dulu daripada perintah imam. Ataupun muazzin apa namanya connect sama imam. Gimana? Udah? Kata imam tunggu dulu. Kecuali ini kan kita nggak ada jam waktunya. Kecuali memang udah ada waktu tersendiri. Oh ini iqamah. Ada iqamah. Berarti itu kan udah tahu semua. Tapi kalau nggak ada jam penentunya itu, maka imamlah yang menentukan. Supaya tertiblah dalam berjamaah. Jam begini nanti kita iqamah. Kadang-kadang orang belakang itu ada rencana kena ingin mengerjakan sembahyang sunat. Tapi karena kita sembahyang sunat agak cepat-cepat dikit, orang dari rumah keburu ke musala, wudu cepat-cepat, tiba-tiba ada iqamah sini. Kan udah gak enak juga. Maka saling memahami antara si muazzin dengan imam dan orang jamaah. Supaya kita ini khusyuk berjamaah, saling memahami berarti. Baik mementingkan diri sendiri. Contoh nanti ini kadang-kadang si makmum ini dia agak sekarat. Ini azan 5 menit berarti ini sudah solat. Kelihatan kan pun bantuan kamak aja. Itu enggak boleh. Karena kepentingan solat jamaah itu bukan kepentingan seseorang, tapi kepentingan bersama. Maka lebih baik. Waktu koma sama sholat tuh berapa tahun waktu? Itu nggak ada batas. Contoh begini, kita azan misalnya jam 9 pas. Qamah sama? Oh nggak boleh lama. Qamah dengan sholat itu wajib mualat. Artinya selesai iqamah la ilaha illallah, baca doa. Selesai baca doa, cuman imam itu sudah berada di sini cuma bisa mengatakan luruskan shaf, langsung takbir. Itu kadarnya. Cuman begini, dalam hukum ajaran ada dua pendapat mengatakan, ada yang mengatakan contoh begini, kita kan lagi sembahyang sunat, kan duduk begini ataupun duduk begini, kan lagi iqamah. Apakah begitu iqamah kita langsung bangun?
Itu ada dua versi mengatakan bangun itu dikala muazzin mengatakan la ilaha illallah, kita baca dulu doa, saya kemah lagi duduk, baru kita bangun. Nah, tapi itu kira-kira itu banyak yang mengganggu dalam mengaturkan saf. Pendapat yang lebih kuat mengatakan begitu kira-kira muazzin udah iqamah, berarti si imam langsung ke tempatnya sendiri, ini aturkan saf terus. Kenapa demikian? Kira-kira begitu imam mau takbir, kau lihat nanti ke belakang mana sah kosong, maka kau sisi terus. Tapi kalau seandainya nanti semua duduk dulu, la ilallah, kau baca doa lagi dulu semua, kan nanti aturkan saf lagi bila lama lagi nanti. Nah, maka yang kedua lah yang lebih tepat. Begitu muazzin mengatakan iqamah, kita sudah siap-siap untuk mengaturkan saf. Imam pun sudah ada pada tempatnya. Begitu habis baca doa, imam lihat kiri kanan, aturkan saf di mana ada kesan kosong, rapatkan saf, baru kita jamaah. Itulah yang tepat. Maka yang perlu kita ingat, jamaah itu bukan kepentingan seseorang, tapi dia merupakan kepentingan orang yang banyak. Baik itu gara-gara jamaah itu ngurung. Padahal jamaah itu kan mengikat orang untuk solat berjamaah. Jangan gara-gara jamaah itu bukan mengikat, tapi mencari beraikan orang. Itu nggak boleh. Kali itu Pak pembahasan itu tadi. Saya menarik tadi pertanyaan tadi. Tapi tidak masalah. Nanti kalau bisa nanti. Tapi Ustaz, ini maaf Ustaz. Ya boleh. Kita diskusi. Boleh. Nanti mungkin di segmen lain kita bahas lagi. Iya. Itu banyak pendapat boleh. Betul. Nanti kita diskusi lagi Ustaz. Nanti saya pulang nanti saya lihat dulu kita mahali yang besar nanti, kita kaji lagi nanti. Cuma saya teringat di Yanah demikian. Nanti kalau ada kira-kira, karena banyak versi mengatakan, walaupun yang versi mengatakan kita mengambil mana lebih baik, kayak gitu kan, hukum fikih tu mana yang lebih baik. Nanti ini ada pendapat boleh, ini boleh, tapi antara boleh, mana yang lebih baik, itulah yang kita ambil. Karena nanti dalam hukum kitab itu ada namanya waqilah. Ada pendapat nanti mukabil daripada asah, mukabil sahih. Maka kalau kita ngaji kitab mahali, itu ada Qurtubi Menawi, mukabil daripada sahih itu boleh beramal. Beramal boleh, amal binafsihi, tidak boleh iftakan hukum orang yang banyak. Tapi kalau lawan dari pendapat asah, itu silakan kita sebarkan. Begini hukumnya silakan. Tapi kalau lawan daripada sahih, itu enggak boleh. Kalau hukum bahasa kitab namanya pendapat dhaif namanya. Boleh beramal, hukumnya amalan nafsi. Contoh satu. Sikit-sikit ya. Seperti imsakiyah. Imsakiyah itu hukumnya bukan pendapat kuat. Itu wakilah. Boleh kita menentukan Ramadan imsakiyah, tapi bukan untuk menyebarkan. Untuk diri kita sendiri boleh. Yang hukum menyebarkan itu kata Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Engkau berpuasa lihat bulan, engkau berbuka, mana berbuka hari raya juga lihat bulan. Itulah pendapat yang kuat. Tapi sekarang terbalik. Sebulan kita belum puasa udah dapat imsakiyah. Udah tahu ini puasanya, ini hari rayanya. Padahal ketentuan melihat bulan itu pada tanggal 29 Sya'ban. Pada tanggal 20 bukan Masehi ya, Arab. 29 bulan Sya'ban, sunat hukumnya fardu kifayah. Kita pergi di tepi pantai, semua manusia melihat pada sorenya itu dikira terbenam matahari. Apakah nampak bulan? Tidak. Begitu terbenamnya matahari, nampak ruyah tidak? Ada nampak anak bulan enggak? Nampak anak bulan. Malamnya 1 Ramadan. Enggak nampak anak bulan, seluruh Aceh enggak nampak. Maka sempurnakan 30 bulan Sya'ban, malam besok 1 Ramadan. Tapi sekarang bukan demikian. Sebulan bulan Ramadan udah tahu, ini puasa tanggal 22 bulan 3. Boleh. Orang yang iftakan demikian itu hukumnya enggak salah, tapi dasarnya itu bukan menyebarkan, tapi untuk dia sendiri. Maka itu pendapat itu namanya. Boleh dia beramal, tapi bukan untuk menyebarkan bagi orang. Untuk diri sendiri, namanya amalan binafsi. Itu ketentuannya. Itu kita bahas nanti pada bulan masalah puasa nanti, Pak. Apa yang bahasannya?
Yang penting jangan sering menyalahkan orang, itu nggak boleh.